mungkin baru berkembang, tapi kali di Riau memang sebenarnya sudah ada kita programkan, tapi sampai sekarang belum berjalan, belum maksimal. Nah, tadi juga kita sampaikan kepada staf ahli gubernur untuk memperdalam lebih jauh ya terkait drive-thru yang ada di Kesamsatan di Provinsi Aceh ini. Saya kira seperti itu ya. Ya. Kalau dari Riau apa yang bisa dibagi dengan Aceh, Pak? Kebalikannya? Ya, kalau kita sebetulnya ya kalau masalah pendapatan saya kira tidak terlalu banyak yang bisa kita sumbangkan ya ke Aceh, karena memang kami melihat Aceh ini lebih ada inovasi, lebih akrab, lebih ingin kebersamaannya lebih baik saya kira. Dan kalau kita di Riau, maklum kemarin itu memang Riau itu mendapat musibah yang besar, 3 kali gubernurnya masuk disekolahkan, masuk penjara, sehingga para kepala dinas dan eselon 2, eselon 3 itu masih agak trauma ya untuk menjalankan semua program yang ada di Provinsi Riau itu. Mungkin baru 2017 inilah beransur-ansur untuk maksimal kepala dinas itu menjalankan programnya itu. Ya. Karena trauma untuk 3 periode, 3 kali kepala daerah masuk penjara itu kan luar biasa terhadap kita di Provinsi Riau ini. Itu Berapa aja. PAD-nya, Pak? Kalau PAD kita memang lebih besar daripada Aceh. Kita 3 triliun dan 2017 kemarin kita target 3,5 triliun untuk pendapatan, dan juga di sana itu termasuk juga daerah industri. Jadi sektor-sektor industri juga banyak di pendapatan, termasuk air permukaan yang dipakai oleh pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau. Jadi mungkin unggulannya cuma di situ. Karena di sini mungkin tidak begitu banyak, tidak dominan, sehingga di sana itu lebih dominan seperti itu industrinya. RAPP juga Indah Kiat itu juga memberikan sumbangsi yang luar biasa kepada pendapatan asli daerah di Provinsi Riau. Berarti PAD Riau lebih banyak dari sektor industri ya, Pak? Ya, dari sektor industri ya. Kalau masalah kesamsatan saya kira tidak jauh beda ya. Cuman di sini kesamsatannya lebih baik hubungannya dengan kepolisian. Oke. Di sana mungkin agak sedikit tegang lah. Terima Ya. kasih.